Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kitab Sunan Abi Dawud, Kitab Thaharah, bab yang ke-131, babul al-mar'atu. Kalau udah mau dibaca langsung ya babul mar'ati gitu ya, gitu ya. Bab al-mar'atu tahsilu saubah, bab orang perempuan membasuh atau mencuci bajunya allati talbasuhu, yang dia pakai fi haidhiha, pada haidnya. 357 qala hadatsana Ahmad bin Ibrahim qala hadatsana Abdus Shawad bin Abdul Waris qala hadatsani Abi qala hadatsatni Ummul Hasan, yakni jaddata Abi Bakar Al-Adawi. Hasan itu neneknya Abu Bakar Al-Adawi. An Mu'adzah, dari Mu'adzah, juga seorang sahabi ya. Qala, dia berkata, sa'altu Aisyata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha anil haid, tentang al-haid, wanita haid yang yusibu saubaha ad-damu, menimpa, mengenai saubaha, kainnya, apa yang mengenai adam, darah haid maksudnya. Qala, dia Aisyah menjawab, taksiluhu, dia membasuhnya, mencucinya. Fa in lam yadhhab atharuhu, maka jika tidak hilang bekasnya, ya dibasuh saja tidak hilang, fal tughayyirhu, maka adalah dia maksudnya menghilangkannya, bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit, min sufrotin, dari cairan kuningan, sufroh. Qalat, Aisyah berkata, walaqad kuntu, dan sungguh-sungguh aku Aisyah, ahidu, aku itu mengalami haid, inda Rasulillah, di hadapan atau di dekat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika jadi istri Nabi. Pernah haid itu salah sahiyadin, 3 kali haid, jami'an, seluruhnya, maksudnya dalam keadaan 3 kali haid berturut-turut gitu, 3 bulan berarti ya, 3 bulan. La aghsilu li thawban, aku tidak membasuh bajuku, dicuci. Ini ada di Musnad Ahmad 26.126. Di Sunan Abu Dawud juga nanti akan diulang di hadis ke-370, Sunan Nasai dan Sunan Ibnu Majah ya. 768, Ibnu Majah 652. Kita bicara tentang maksud bab dulu ya. Babnya kan bunyinya al-mar'atu taghsilu thawbaha gitu, alladzi talbasu fi haidhiha. Maksud babnya itu gimana sih? Ya begini, apakah wanita haid itu harus membasuh atau mencuci bajunya yang dia kenakan pada saat haid untuk dia kenakan ketika sholat, ketika suci, ketikanya kok double. Saat suci itu dia kan kemudian mau sholat, terus baju yang dipakai ketika haid itu apa harus dicuci dulu atau enggak gitu loh. Bab ini membahas masalah itu ya, jadi dicuci sih apa ora gitu.
Dampaknya gimana? Bila baju yang dikenakan wanita haid itu terkena darah haid, maka bekas darahnya dibasuh hingga hilang. Mungkin darahnya, mungkin bekas darahnya ya ada di situ apa merah, apa hitam gitu. Dan bekas darah haidnya itu dibasuh hingga hilang bekasnya itu, jadi bersih lagi. Bila dibasuh atau dicuci dengan air, bekasnya belum hilang, air saja bekasnya belum hilang, maka dicuci atau dibasuh dengan menggunakan cairan kuning dari warsun, itu jenis wijen, atau zafaron, saffron. Bagaimana termaktub pada Sunan Ad-Darimi. Ini didasarkan ke sana kok nganggo waras sama zafaron itu dapat dari mana? Di sana bunyinya begini. Idza ghasalatil mar'atu, ini malah sabda Nabi ya. Idza ghasalat, apabila mencuci membasuh al mar'atu seorang perempuan. Ghasalat mencuci membasuh al mar'atu seorang perempuan, ada darah falam yadhab, maka tidak hilang. Tadi tidak hilang. Faltu ghayyirhu, maka dia mengubahnya, menghilangkannya bisufroti warsin au za'faron, dengan sufrohnya waras dan atau za'faron. Jenis-jenis itu mungkin di Arab biasa ya, di sini mungkin ya tadi wijen atau saffron. Ya saffronnya, wangi saffron itu ada juga dikenal. Nah itu dari tanaman jadi, dari tanaman, tapi menghasilkan warna kuning itu bisa dipakai untuk membersihkan bekas-bekas darah, bekas-bekas kotoran pada baju atau pada kain. Aisyah pernah mengalami haid sebanyak 3 kali berturut-turut, berarti 3 bulan, dan dia tidak mencuci atau membasuh baju yang dia kenakan ketika haid sebelum dia pakai untuk sholat saat suci. Sudah suci mau sholat tidak dibasuh. Kenapa? Karena tidak ada bekas darah haid padanya. Artinya berarti sekarang mencucinya itu bukan karena apa? Bukan karena tadi haid, bukan gitu. Mencucinya itu karena tadi kena darah haid, bukan karena dipakai oleh orang haid. Jadi, tidak dicuci nggak apa-apa, asalkan memang tidak kena darah haid, gitu ya. Berarti kan masalahnya sekali lagi bukan karena dinggo waktu haid terus dinggo sholat kudu diresik enggak gitu, tergantung di situ ada kena najis apa enggak, kan gitu tuh. Kena najis juga enggak. Yang saya belum tahu itu memang betul artinya belas ra dikumbah apa ya dikumbah neng, bukan karena haid gitu loh ya. Jadi kan bunyinya kan tiga kali haid berturut-turut, itu kan berarti tidak dicuci gitu. Apakah ya karena cuman ketika suci gitu saja, tapi biasanya dicuci atau enggak? Tapi nanti kita akan lihat bahwa sahabiah itu juga ada yang punya baju cuma satu itu masalahnya itu. Di kelambi wong sisi tok. Ketoknya kaya kayal gitu ya. Mosok wong di kelambi sisi tok, tapi ya jadian betul itu iya itu. Nanti di hadis berikutnya akan ada ya. Jadi ya kalau kena najis ya dibersihkan, bersihkan terus dipakai lagi ya. Ngomong baju cuma itu. Tapi kalau kita mungkin zaman sekarang kan hampir tidak mungkin kan ya, kelambi ini lemari itu pernah siji yo sak lemari itu boleh, banyak kali ya. 358 qala hadatsana Muhammad bin Katsir al-Abdiyu qala akhbarana Ibrahim ibnu Nafi'in qala sami'tul Hasana yakni Ibnu Muslim, ya Hasan bin Muslim, ya guru, dia menceritakan hadis, menyebutkan hadis an Mujahid, dari Mujahid qala, dia berkata Mujahid, qalat Aisyah berkata, makana liihdana, makana tidak adalah liihdana milik salah seorang dari kami, di sini li kepemilikan ya, tidak ada milik salah seorang dari kami illa saubun wahidun, ini kecuali satu baju saja, sepotong baju saja. Ihdana ini kembali kepada salah satu dari kalangan Ummahatul Mukminin ya,
dan salah seorang dari kami, salah seorang perempuan atau salah seorang dari ummahatul mukminin. Illa kecuali thawbun wahidun, kecuali satu baju saja. Tahidu fihi yang dia dia haid dengannya, dia haid dalam keadaan pakai baju itu. Fa'in asobahu syai'un min damin, apabila menimpanya, mengenainya syai'un sedikit min damin dari darah, balathu dia membasahinya, birikiha dengan air liurnya, air ludahnya itu, didoni gitu. Cuma kosoathu birikiha, kemudian dia menggosoknya dengan liurnya tadi, dengan ludahnya tadi. Itu akan lebih mudah hilang dibandingkan hanya dengan air saja. Ya nanti dibasuh dengan air juga, tapi dikasih gitu dulu, terus nanti dibasuh dengan air. Ummahatul mukminin, para ibundanya orang-orang beriman, yakni para istri Rasulullah SAW itu hidup bersahaja. Mereka pernah hanya memiliki satu potong baju saja. Apakah itu bertahan lama, berapa tahun, nggak tahu ya, tapi pernah suatu ketika bajunya cuma satu saja. Bila baju itu terkena darah haid, dibersihkan dengan air terlebih dahulu. Bila tidak hilang bekasnya, maka digunakan air liur sendiri untuk membersihkannya. Sudah itu dibasuh lagi dengan air. Maka poinnya kan air liur manusia itu suci, bukan najis. Bisa digunakan untuk membersihkan baju. Ya mampu no, ya kan habis itu digusuk banyu, digusuk air kan. Soalnya kalau air liurnya Nabi, enggak bau, baunya wangi. Ya Nabi itu kalau gitu, mudah gitu, idunya nggak pernah sampai ke tanah, rebutan para sahabat. Rebutan terus disap-sapin di tubuhnya gitu, kayak minyak wangi gitu loh. Karena memang baunya wangi. Di samping wangi juga berkah, samping berkah juga wangi. Jadi begitu keadaannya. Di hasil ada kalanya seorang ummahatul mukminin itu punya baju cuma satu saja. Tapi saya bayangkan zaman sekarang ya orang mungkin sak marat-maratnya kita nek kelambi yang ora mungkin siji to nggih. Dienggo tok lho ora mungkin siji iki. Dalamnya ada baju dalam, baju luar gitu. Artinya kalau para sahabat kan juga kita kenal kan, yang laki-laki juga ada hadis, ada bab di dalam hadis itu boleh nggak sholat orang pakai sholat cuma pakai sehelai kain saja, oleh orang kan itu tuh ya, karena emang punya cuma itu, sarung itu ranggu dobelan itu oleh orang itu, tapi ada babnya itu gara-gara kejadian gitu, bukan kok apa, kejadian betul. Jadi begitu keadaan zaman dulu ya dibandingkan dengan zaman sekarang. Nah, kalau kita pakai hadis yang seperti ini hadisnya sahih ya, ada Sahih Bukhari juga. Ada bab di Kitabul Haid, bab hal tusalli mar'atu fi thawbin wa hadat fihi ini. Ini bisa kita gunakan untuk menyampaikan pada anak-anak kita, saudara-saudara kita atau murid-murid kita. Begitu sak marat mungkin sih suge, khawatir gitu. Tapi zaman dulu kayak gini itu bisa terjadi juga, gitu. Kejadian betul gitu. Pertanyaan, sudah 2 hadis. Monggo. Iya. Itu nanti digadoknya di akhir-akhir nanti. Jadi kalau ada darah yang membandel, di sini juga ada kok hadisnya. Hadisnya keberapa itu ya? Allah itu. Nanti ada itu. Yang membandel, jadi kalau jamnya gini, nek asarnya itu, bekasnya itu merasa dihilangi, apa-apa merasa dihilang, ya wis gitu loh. Ada begitunya. Jadi tujuan utamanya menghilangkan bekas ya. Udah hilang bekasnya, iya. Tapi nanti kalau betul-betul membandel, terus di apa-apa itu merasa hilang, ya sudah, itu makfu gitu loh. Dibolehkan. Hadisnya haulah, nanti ada juga kita baca insya Allah. Ada lagi? Lanjut nggih. 359. Qala sana Yaqub bin Ibrahim, qala sana Abdurrahman, yakni Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi.
Hadatsana Bakar ibnu Yahya hadatsatni jaddati qala dia berkata taqautu ala Ummi Salamah, aku masuk menemui Ummi Salamah. Waktu sini saya ketemu gitu lah ya, ketemu Ummu Salamah. Fasa'alat imro'atun, dan seorang perempuan tanya kepada dia, imro'atun min Quraisy. Perempuan Quraisy tanya kepada Ummu Salamah, anis sholati, tentang sholat, fi saubil haid, memakai baju yang dikenakan oleh wanita haid. Di wanita haid tadi kemudian suci, sudah mandi, sudah bersih, lalu mau sholat, nah pakai baju itu boleh enggak? Gitu maksudnya, baju yang sama. Faqalat Ummu Salamah berkata, qad kana yusibunal haid, qad sungguh karena adalah yusibuna mengenai kami, menimpa kami haid ala ahdi Rasulillah, pada masa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatal batu, maka tinggal diam ihdana, salah seorang dari kami, ayyama haidha, pada hari-hari haidnya. Ya tinggal di sini enggak sholat, enggak puasa gitu loh ya. Hari haid kan enggak puasa, enggak sholat. Tsumma tatahharu, kemudian dia toharo, ya sudah suci. Sudah mandi kan, untuk bersih dari atas besar kan mandi. Fatanduru sauba, lalu dia memandang atau melihat baju alladzi kanat taklibu fihi, yang dia selama ini dia kenakan. Taklibu itu memakai, yang dia pakai berkali-kali berkali-kali pakai itu. Fa'in asobahu damun, apabila mengenainya itu darah, ya baju tadi kena percikan darah haid gitu, ghasalnahu, kami membasuhnya, mencucinya. Yang dicuci yang bagian kena darah saja, tidak semuanya. Wa shallaina fihi, dan kami sholat dengan memakai itu. Sudah dicuci kan, sudah bersih, sholatnya pakai itu lagi. Wa ilam yakun asobahu syai'un, dan jika tidak ada asobahu menimpanya syai'un, sesuatu, tidak kena darah haid, tidak kena najis, taroknahu, kami membiarkannya, rati apa pakai, langsung dinggo baik gitu, dikubah, dibasuh, tidak dicuci bagian yang tertentu, tidak ada kok yang kena. Walam yamna'na dzalika min an nusolliya fihi, dan itu tidak menghalangi kami, walam yamna'na, dan tidak menghalangi kami, dzalika itu, min an nusolliya fihi, daripada kami sholat dengannya. Jadi tidak menghalangi kami sholat gitu loh, pakai baju itu tidak ada masalah, tidak harus dicuci ketika tidak ada bekas darah tadi. Wa amal mumtasitoh, adapun wanita yang bersisir, yang biasa menyisir rambutnya, mungkin rambutnya panjang gitu ya, pendek juga bisa disisir kan, itu juga bisa ya. Maka ihdana, maka adalah salah seorang dari kami, ihdana, seorang dari kami, dari Ummatul Mukminin, yang ngomong Ummu Salamah ya. Takunu mumsitotan, mungkin saja dia itu mumsitotan, wanita yang bersisir. Fa'idha ightasalat, apabila dia mandi, lam tankut dzalika, dia tidak harus merusak sisirannya tadi, terus didalado lagi, dibersihkan, dikucuk banyu sampai harus bersisir lagi, tidak harus begitu. Walakinna, tetapi dia itu tahfinu ala roksiha salasa panat. Tahfinu itu guyur dengan air dengan telapak tangan gitu. Ngambil ini terus digusuki gitu. Ini gusuki gitu ya, gusuki ke kepalanya itu 3 kali, menuangkan air dengan telapak tangan ke kepalanya 3 kali tuangan, 3 kali tuang. Salasu hafanat. Terus fa'idha ro'atil balal, apabila dia melihat balal itu basah, teles basah, fi usulis syari, di pangkal rambut. Rambut itu rambut yang dekat dengan apa?
kulit kepala itu loh ya, akarnya, dekat akarnya. Dalakathu, dia menggosoknya, gosok atau dipijit, diurut gitu. Tsumma afadat ala sa'iri jasadi, kemudian dia menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Diawali dengan digerusuk airnya, digerusuk kepalanya 3 kali tuangan tadi, ambil air, gerusuknya gitu 3 kali ya, dengan telapak tangan. Kalau sekarang mungkin diganti dengan gayung, dengan ciduk ya nggak apa-apa, tidak telapak tangan ya. Terus kalau sudah terasa basah itu sampai ke ujung rambut yang dekat dengan kulit kepala itu ya. Ini apa ngoten niku? Pangkal atau ujung to ngoten niku? Betul, pangkal ya. Itu berarti sudah, terus diurut gitu, dibersihkan, digeser jadi tekan gini terus digeser-geser gini. Jadi kayak orang pijet atau orang urut gitu. Nah, habis itu terus ke seluruh tubuhnya. Jadi kalau bersisir mungkin dikucir atau apa gitu, disisir gini, tidak usah dibuka, biar gini saja, gusuk saja dengan air gitu, tidak usah nyun sewu, terus dibuka, terus dilepas sama sekali, di selasa air rambutnya, tidak harus begitu. Yang penting ada diurut gitu dikit sudah selesai gitu ya. Dia punya rambut yang panjang barangkali ditaliani atau gimana. Kaitan dengan baju ya, apabila baju yang dikenakan wanita ketika haid terkena percikan darah haid, maka dia harus mencucinya dengan air hingga hilang bekas darahnya. Nanti ditanyakan tadi ya masalah dengan haulah, kita keterangannya di belakang, betul jam'inya. Ketika sudah bersih, maka baju itu boleh dia kenakan ketika mengerjakan sholat pada saat dia dalam keadaan suci dari haid. Suci, terus mau sholat ini, pakai baju itu, boleh, nggak apa-apa. Atau pakai baju itu tapi kena darah, ya darahnya bersihkan dulu. Resik, okay? Terus dipakai. Wanita yang bersisir rapi tidak perlu merusak sisiran rambutnya, tapi hanya perlu menuangkan air 3 kali ke rambutnya. Bila pangkal rambutnya atau rambut yang terdekat dengan kulit kepalanya sudah terasa basah oleh air, maka dia menggosoknya, diurut gitu, sudah selesai, tidak harus diodal-adul lagi gitu ya. Jadi tidak harus dibuka kepangnya atau bagaimana, itu tidak harus begitu. Nah ini salah satu fungsi istri Nabi itu kan gini tuh, takoni masalah gini kan bisa cerita tuh. Nabi tidak punya istri atau istrinya cuma sedikit, atau malah istrinya itu tidak cerdas gitu. Ummu Salamah kan terkenal pinter gitu. Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah kan cerdas, pinter sehingga banyak meriwayatkan hadis. Terang nih karena tinggal ya mudeng, terus diterang nih ibu yang lain gitu loh ya. Saya takoni jawab gitu. Kayaknya itu fungsinya ustazah itu juga begitu kan, artinya terang nih yo sak pinter-pinternya ustaz orang ngalami masalah itu gitu. Itu gitu. Pinter banget masalahku, iya nih orang ngalami deh. Kalau seorang ustazah kan dia ngalami, bisa gitu loh. Cerita itu enak, ya enak lah sama-sama perempuan gitu. Makanya itu fungsinya begitu. Ibu-ibu juga belajar yang sungguh-sungguh, ya, belajar sungguh-sungguh. Jadi kok bisa ngerang nih, ini logi, nah gitu, paham. Itu dibaca juga ada keterangannya gitu. Kitab juga ada. Salamah termasuk salah seorang istri Nabi yang begitu, jadi rujukan takoni piye. Nah ini piye. Tidak hanya dia, tapi salah satunya adalah Ummu. Berikutnya 360. Qala hadatsana Abdullah ibnu Muhammadin an-Nufailiyu, qala hadatsana Muhammad ibnu Salamata, qala an Muhammad ibni Ishaq, qala an Fatimah binti Mundir, qala an Asma binti Abi Bakar. Asma bin Abi Bakar ini kakaknya Aisyah. Istrinya Zubair ya. Mak punya suami namanya Zubair bin Awam, itu juga sahabat Nabi. Kalau dia berkata, Sami itu imro'atan, aku mendengar seorang perempuan tas'alu, bertanya dia kepada Rasulullah SAW.
Pertanyaannya gimana? Kaifa tasna'u ihdana? Bagaimana yang harus dilakukan oleh na'u itu sona'a itu berbuat. Bagaimana berbuat ihdana salah seorang dari kami? Tindakan apa yang harus dia lakukan gitu ya? Bagaimana bertindak? Jadi kami bisaubiha terhadap bajunya, kain bajunya. Idza ra'atit tuhra, ketika dia melihat suci, dia sudah suci dari haid maksudnya. Atau sholli fihi, bolehkah dia sholat dengan memakai baju itu? Dia haid dengan baju ini. Terus ketika suci, boleh nggak pakai baju itu? Nggak usah diganti, terus sholat gitu loh. Boleh nggak? Ya tentunya sudah bersuci ya, sudah bersuci, sudah mandi. Kala Nabi menjawab, Rasul menjawab, tanduru, dia ngelihat dulu. Kesek, perhatikan dulu. Fa in ro'at fihi daman, maka jika dia melihat pada baju itu ada darah atau bekas darah, fal takrushu bisyai'in, maka hendaklah dia koroso itu menggosoknya bisyai'in dengan sesuatu min ma'in dengan air. Jadi takrus itu menggosok lalu tandoh, diperciki. Gosok dengan air sudah, berujuk banyu sampai digosok, perciki lagi. Malam taro, apa yang dia tidak lihat. Oh, hal yang lain yang tidak terkena darah, diperciki. Wal tusolli fihi, dan hendaklah dia sholat dengannya. Yang kena darah, diguyur air sampai diurut gini, digosok gini, hilang itu tadi, bekasnya tadi ya, dengan ujung-ujung jari gitu. Terus yang tidak terkena, diperciki air. Ini Hasan Soheh, cuman ternyata ada di Soheh Bukhari juga. Berarti ya kedudukannya jadi Soheh Bukhari dan Soheh Muslim. Keterangan baju atau pakaian yang dikenakan oleh wanita haid boleh dia kenakan lagi ketika dia mengerjakan sholat ketika sudah suci dari haid dengan syaratnya ini. Pertama, bagian yang terkena cipratan darah haid, ada bekas darah tadi, dibersihkan dengan digosok atau dikerik dengan ujung jari tangannya untuk menyela-nyelai dengan dituangi air supaya darah yang terserap pada kain itu keluar gitu ya. Misalnya ini kainnya ini kan ya, ini kain gitu terus busuk air di gini kan, ditekan-tekan gini biar menghilangkan kotorannya tadi. Kan di situ adanya kain warna putih, warna gampang putih aja ya, putih. Terus ada bekas darah terus jadi hitam atau jadi merah itu. Kan artinya di situ tuh kan masih ada tuh bekasnya itu. Walaupun mungkin baunya sudah enggak tapi masih ada warnanya masih gitu. Dan dihilangi warnanya itu di turut tadi ya, ditekan tadi supaya nanti kalau digusuk air terus dia jadi pudar kan, dari keluar dari situ terus keluar terus jadi sudah tidak ada lagi warnanya. Barangkali bapak-bapak yang pernah punya anak kecil membayi popok gitu ya, popok atau grito atau sekarang udah enggak pakai grito ya, anak kecil itu ya. Masih pakai enggak? Udah enggak. Sesuai nanti bayi lah ngerti. Jadi apa kayak gitu kan. Terus kan kena tinja gitu ya, kena nya itu kan kuning-kuning gitu ya. Itu kan dibersihkan. Dulu waktu pertama kali saya punya anak itu ya, orang hilang-hilang lagi. Ternyata di PP itu hilang gitu. Jadi apa ya awalnya sudah dicuci kan, dicuci bersih gitu, tapi kadang-kadang masih ada ketok kuning-kuningnya itu. Terus PP di PP ternyata juga hilang. Jadi mungkin karena itu juga ya. Nah barangkali loh ya, ini juga barangkali kayak gitu tuh, si enek warnanya dinten itu selesai hilang. Kedua, bagian yang terlihat tidak terkena cipratan darah air itu diperciki air. Ini beda lagi. Jadi ada yang ini dibersihkan, terus yang lain diperciki air. Ini itu bukan keharusan, bukan. Membersihkan air ini untuk menepis keraguan-raguan. Jangan-jangan bagian itu juga terkena darah haid tetapi sudah hilang bekasnya. Jadi bukan harus tidak gitu loh. Ragu gitu, yang lain diperciki air gitu. Hampir sama dengan orang biasanya laki-laki ya, atau perempuan apa gitu bang, enggak laki-laki ya pipis gitu terus kayak mentuneh itu kan gitu kan, ada orang terganggu oleh itu. Sampai ada yang apa pipis selesai udah dibersihkan gitu terus sholat terus
batal, gitu lagi, ulang lagi berkali-kali gitu kan. Ada yang gitulah. Kadang-kadang gitu itu cuma perasaan saja. Kadang-kadang ya. Tapi ngajarinya gini saja, itu nanti ketika sudah bersih, sudah habis pipis gitu, habis buang air kecil, terus diperciki dengan air. Sengaja diperciki, baik kemaluannya maupun pakainya dia pakai itu celana atau apa diperciki air gitu. Sehingga itu untuk menepis keraguan. Ragu-ragu engko batal puranya. Gitu. Caranya begitu ya. Salah satunya. Barangkali loh ya, hampir sama dengan itu barangkali. Untuk menepis keraguan, jangan-jangan ada bagian yang kena darah head tapi sudah hilang bekasnya. Tapi kalau tidak, ya nggak usah. Kembali ke depan nanti ya tadi. Ragu juga itu. Yang penting yang kena wae di resiki. Berikutnya hadasana 361 ya. Hadasana Abdullah ibn Maslamah qala an Malikin qala an Hisham ibn Urwah qala an Fatimah bintil Mundhir qala an Asma binti Abi Bakar annaha qalat, bahwasanya Asma itu berkata, Sa'alati imra'atun, ada seorang perempuan bertanya. Sa'alat bertanya, imra'atun perempuan. Bertanya pada siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu perempuan itu berkata begini, pertanyaannya itu, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana engkau melihat, bagaimana fatwamu, ihdana, salah seorang dari kami, kaum perempuan ini, idza asaba thawbahat damu, idza apabila asaba mengenai, menimpa, thawbaha bajunya, apa yang menimpa adam, darah, minal haidoh, dari head. Kaifa tasna'u, bagaimana dia berbuat, apa yang harus dia kerjakan, gitu. Dia lihat memang keadaannya itu kena cipratan atau ada bekas darah head di situ. Qala, Nabi menjawab, fatwanya Nabi begini, idza asaba ihdakunnat damu, apabila mengenai salah seorang dari kalian, pakaian ya, pakaian dari kalian, adamu, darah minal haid, dari haid, fal takrushu, adalah dia mengeriknya, dikerik, digosok dengan tambahi air ya, tidak cuma dikerik tapi juga dikasih air. Tuma litandohu, kemudian adalah dia memercikinya bilmai dengan air. Gosok, mengerik, diperciki dengan air, tuma litusoli, kemudian adalah dia sholat. Sholat masih memakai baju itu tadi. Nah, dari sini bagian dari pakaian yang terkena darah head atau membekas darah padanya, maka bagian itu digosok atau dikerik serta diperciki dengan air. Lalu pakaian itu boleh digunakan untuk sholat. Nah, kalau langsung cemplung neneng apa itu? Dan cuci ya mbok enggak tahu bisa terkena, bisa terbersihkan apa enggak. Dikerik dulu baiknya ya. Mesin cuci langsung dikeringke, langsung garing, langsung setelikan gitu. Katanya ada itu di hotel-hotel itu. Saya diceritani sama seorang yang pernah jadi manajer hotel. Jadi itu mesin cuci ini enggak tahu bentuknya apa. Waktu itu sudah setelikan, sudah bersih, sudah tinggal pakai itu. Kayak mesin cuci model apa. Zaman dulu apa ya enggak gitu ya, jadi mesin cuci ya warnanya masih gitu, ada yang tadi langsung tinggu, langsung garing. Di pondok kita juga pakai gitu nih, nganggu gas. Pengeringnya pakai gas itu ya, mesin pengering tapi dikasih gas sehingga disemproti itu panas itu kan ya, dipakai anak laki-laki di pondok kita itu. Ini tapi pengering saja, bukan untuk nyuci, jadi pengering saja itu terus garing. Waktu itu kan ceritanya karena sing santri ini akeh ora garing-garing, terus itu beli mesin cuci tapi bikinan sendiri, jadi dibolong itu terus kasih disemproti pakai gas. Kalau yang perempuan yang gitu pakai setrika pakai setrika uap itu, setrika gas itu ya. Jadi modelnya
gasnya itu untuk memanaskan air. Air itu kan jadi menguap apa mendidih kan. Nah, uapnya itu yang digunakan untuk setrika. Itu bersih dan cepat itu pakai itu. Ketika uap dari gas juga. Nah, ini begitu. Nah, hasil ya prinsipnya dibersihkan geniko itu. Saat ini mungkin sudah enggak lazim lagi gampangannya. Ambine akeh terus aku yang ngopo kan itu ya. Dino ganti mie telu ganti mie papat. Ini kan kondisi-kondisi darurat. Artinya Allah alam hal-hal begini tetap harus kita tahu. Kenapa? Karena ini kaitan satu dengan masalah fikihnya kan ya. Fikih itu perlu juga kan. Nek ngono ki piye? Yang kedua, ada kalanya mungkin terjadi di saat-saat kayak misalnya saudara-saudara kita di Gaza sana, di Gaza. Kayak gitu terus piye itu kondisinya. Mungkin juga baju yang dipakai juga terbatas. Kalau dibomi, kalau main entek dan sebagainya itu kan. Ya kayak begitu bagaimana lah itu hal-hal begitu itu keadaan darurat itu perlu kita tahu sehingga nanti kalau kita kejadian gitu orang bingung gitu, oh ini kilo enek di sini lo gitu. Jadi jangan dianggap ini apa tau gunanya lo, enggak, tetap berguna suatu saat nanti gitu. Kamu sok kelambi kok guru siji lah, ya mungkin aja kebanjiran barangkali gitu ya, kebanjiran terus enggak usah perang ini kena banjir apa bajunya apa kena banjir apa hanyut gitu. Jangan kayak cuman baju, rumah aja bisa hanyut kan gitu ya. Habis sama sekali terus bajunya tinggal itu. Piye kayak pas head. Nah, terus sekarang sudah suci kayak piye lah. Sekarang berlaku yang kita pelajari ini kan gitu ya. Ada pertanyaan? 362. Kalau tuh Musa tutun, kalau tuh Hamad hak tahwil, hak pergantian sanad wa hadatsana Musaddatun hadatsana Isa ibnu Yunus, hak tahwil lagi pergantian sanad wa hadatsana Musa ibnu Ismail hadatsana Hamad yakni ibnu Salamah an Hisham bihadzal makna, sama dengan makna hadis sebelumnya. Ditanya gitu, lalu qala Nabi bersabda, "Hutihi." Orang tanya gitu kan. Bukan tanya terus keriklah. Hutun itu dikerik. Keriklah itu sumak rusihi, kemudian gosoklah itu dengan air. Dengan air itu kan digosok sambil digerusuk itu. Nah, gerusuk itu sambil gerusuk itu namanya ukrusihi dengan bilma itu gitu. Cuma indohihi, kemudian kamu percikilah itu dengan air juga. Kerik, digosok, diperciki. Cara membersihkan bekas darah haid pada kain adalah dikerik, digosok, diperciki, dan diguyur atau dituangi air. Lalu diperciki dengan air lagi. Double-double ya ini ya. Dicorok, yang penting itu bekas itu hilang caranya biye. Ada hilang nah, nanti yang hadisnya khawlah tadi yang ditanyakan oleh saat tadi ya. Di 365 nanti. Di sisi 362 sudah ya. 363 qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya yakni Ibnu Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan an Sufyana dari Sufyan hadatsani Sabitun Al-Haddad. Sabit Al-Haddad. Sabit si tukang besi, itu tukang besi ya. Al-Haddad. Al-Haddad itu kalau orang ini bilang. Al-Haddad itu kan masalah satu warga ya. Al-Haddad. Hadatsani Adi ibnu Dinar. Qala sami itu Umma Qais binta Mihson. Aku mendengar Ummu Qais bin Mihson takulu dia berkata, aku bertanya kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam an damil haid yakunu fis saub, tentang darah haid yang terkena yang ada pada baju kain. Qala Nabi bersabda, hukihi. Huki sama dengan huti tadi. Kerik. Bidil ain. Dila itu saya tulang rusuk. Tulang kecil, tulang binatang, tulang rusuknya itu. Terus itu digunakan itu juga untuk menyebut batang kayu kecil gitu. Dikerik dengan itu. Batang kayu tidak usah, bukan yang panjang, yang pendek saja, yang kecil. Digunakan untuk ngerik gitu. Waksilihi bima'in wasidrin, dan basuhlah dia bagian yang terkena najis tadi, kena darah tadi
Bimain dengan air, wasidrin dan sidr. Sidr itu daun bidara. Ditambahkannya daun bidara adalah untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan pembersihan. Jika tidak, maka air sudah cukup. Daun bidara kan sekarang nggak diganti dengan sabun itu barangkali ya. Sabun cuci. Gitu. Pada prinsipnya, tindakan ini dan sejenisnya dilakukan supaya darah haid atau bekasnya yang masih menempel pada kain itu hilang sempurna, tidak bersisa. Prinsipnya begitu. Pokoknya adalah dihilangkannya itu bekas darah tadi. Pokoknya di situ ya. Tapi nanti ada Thariqatul Jam'i dengan hadisnya haulah ya, di belakang. Tidak harus dengan batang kayu kecil, boleh juga dengan yang lain. Prinsipnya gen caranya hilang, caranya biye gitu. Nah, zaman dulu sebelum syariat Nabi itu, kalau ada kain kena najis, itu kain itu dipotong gitu, digunting gitu. Itu salah satu keringanan bagi umat Nabi kan tidak gitu tuh. Boleh dibasuh, boleh dibersihkan. Dulu enggak. Saya kita pakai baju gini, kena najis itu digunting ini loh. Nah, bayangke, ada kena najis bola bali, terus entek lambine, gunting gua. Ya, cuman tentu karena syariatnya gitu, lebih hati-hati tuh. Nah, kita kan kena najis ya kubah kan gitu tuh. Ini kena najis digunting lah, sing kena najis ngendi wae gunting kabeh entek. Jadi, salah satu keringanan bagi umat Muhammad itu seperti itu. Nah, zaman dulu enggak. Nah, pokoknya kalau ada gitu, najis buang. 364 qala hadatsana An-Nufailiyu qala hadatsana Sufyanu qala an ibni Abi Najih qala an Athain qala an Aisyata qalat dari Aisyah dia berkata qad kana yakunu sungguh adalah terjadi gitu, sungguh terjadi li ihdana untuk salah seorang dari kami. Karena yang ngomong salah seorang dari kami itu Aisyah berarti salah seorang dari Ummahatul Mukminin ya, istri-istri Nabi. Dir'u itu jubah, kain yang menutup dari atas sampai ke bawah. Jubah fihi padanya itu tahidu, dia menjalani haid. Salah seorang dari kami itu punya jubah yang dia haid dengan memakai itu. Qad tusibu hal janabatu. Kadang-kadang dia juga junub dengan menggunakan itu. Namanya bajunya yaitu Tumataro, kemudian dia melihat fihi pada baju tadi ada kotrotan, ada tetes. Kotrotan artinya tetesan, min dari darah. Ya, bekas darah itu aja lah ya gampangnya, bukan masih darah masih netes enggak, tapi sudah bekasnya saja. Fatak so'uhu birikiha, lalu dia menggosoknya dengan rik, dengan air liur, ya digosok dengan tangan gini, tambahi dengan air liurnya itu untuk membersihkan itu. Terus dituang lagi dengan air sehingga tidak bau gitu ya. Itu fungsinya begitu. Seseorang di antara kami maksudnya salah seorang di antara ummahatul mukminin, istri-istri Nabi. Nabi itu pernah suatu waktu pernah punya istri sampai 9. Nah, totalnya kan 11 ya, tapi yang satu itu Khadijah, yang satunya lagi Zainab binti Huzaimah, bukan Zainab binti Jahas ya. Itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Jadi istri Nabi yang meninggal itu, yang ketika beliau hidup itu Khadijah sama tadi siapa? Zainab binti Huzaimah. Nah, cuman Khadijah kan duluan, oke. Dia meninggal, baru Nabi kemudian menikah dengan wanita-wanita yang lain. Yang pertama Aisyah dan Saudah itu ya. Saudah janda, Aisyah gadis. Disertakannya air liur untuk membersihkan menunjukkan bahwa air liur itu suci dan bisa digunakan untuk melarutkan bekas darah. Salah satunya dengan cara itu tadi. Jadi bersihkan dengan begitu, dibersihkan dengan air liur, terus nanti darahnya itu larut. Allah alam. Mengandung apa mungkin Bu dokter atau yang lain lebih tahu ya, saya tidak tahu. Bisa tunggu resiki dengan begitu. Belum tahu ya.
Jadi kalau begitu berarti tadi fungsinya kalau sekarang mungkin digantikan dengan sabun lah ya, sabun atau yang lain, sabun colek barangkali nih. Mesti gitu kan, nggak usah sabun colek kadang-kadang ya. Terakhir 365 jadi yang ditanyakan tadi ya. Qalat hadatsana Qutaibah bin Sa'id, qala hadatsana Ibnu Lahiyah. Ya Ibnu Lahiyah ini yang sering dipermasalahkan. An Yazid bin Abi Habib qala an Isa ibni Talhah qala an Abi Hurairah an Haulata binta Yasar, bahwasanya Haulah binti Yasar atatin Nabiyya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia berkata, Haulah tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu sesungguhnya laisali illa saubun wahidun. Saya tidak punya kecuali satu baju saja. Ini podo ya. Allah binti Yasar itu bajunya cuma satu tok. Wa ana ahidu fihi. Dan saya menjalani haid, mengalami haid dengan pakai baju itu. Cuma satu. Pakai fa asna'u, lalu apa yang harus aku lakukan? Bagaimana tindakanku terhadap baju tadi? Kala Nabi menjawab, idza tahurti, apabila kamu itu sudah suci, sudah tidak haid lagi, sudah suci, ya. Faghsilihi, kamu basuhlah dia. Itu tadi dibasuh, dibersihkan, dicuci. Tsumma sholli fihi, kemudian sholatlah dengan pakai baju itu. Faqalat, lalu dia bertanya lagi. Kaulah tadi, fa'in lam yakhrujil dam, maka jika tidak keluar darah, maksudnya tidak ada darah yang mengenai dia gitu loh, darahnya nggak kena di kain tadi gimana? Qala, Nabi menjawab, yakfiki, cukup bagi kamu itu ghuslud dam, membasuh darah. Kok darah dibasuh? Ya, silakan. Kok darah dibasuh gini mas? Masih jadi gini loh. Bekas darahnya tadi digusuk, dibasuh. Wa yadurruki atharuhu, dan tidak memadharati engkau asarnya, bekasnya. Pokoknya kamu bersihkan darahnya tadi, bersih. Terus nek nek membandel, ya bekas yang bandel itu tidak boleh, tidak jadi masalah. Ini yang tadi ditanyakan, yang membandel sudah dihilangkan itu tidak jadi masalah bagimu. Gimana cara ngaduknya dengan yang depan tadi? Jadi bekas darah haid yang membandel tidak bisa hilang walaupun sudah dibersihkan dengan berbagai macam cara, sebagaimana cara yang disebutkan dalam hadis sebelumnya tadi, sekian banyak hadis tadi kan ya, dikerek, dikasih air liur, dikasih apa lagi bidara macam-macam, dirusik apa-apa orang itu para iso hilang gitu ya. Mendam-mandel gitu tidak bisa hilang, ya sudah, maka itu tidak mengapa. Wis diusahane kaya ngono, terus ngono kuwi maka ya durruki gitu. Tapi diusahakan dulu, tidak kok kemudian ora apa-apa ini loh, jangan diresik-isik gitu loh ya. Diresik dengan berbagai macam cara tadi, tempuh ora iso hilang ya wis. Terutama apabila seseorang tidak mempunyai baju selain itu, jadi tidak harus dibersihkan, sudah begitu kan nggak bisa, ora iso dipanaske ya ora iso gitu ya, karena matahari juga tidak hilang, ya sudah pakai saja. Nah gitu, kalau memang bajunya cuma itu. Ini bajunya akeh, nggak nganggo liyane kan gitu deh maksudnya ya. Ini kan kasusnya kalau bajunya cuma satu tuh. Ada yang lain, tinggal pakai yang lain. Pakai yang lain, terus yang tadi nggak boleh dipakai. Ya tetap boleh. Ini kan gampangannya mbok menawa ya, seperti saya katakan tadi kan. Resi popok, terus enek kuning-kuningnya gitu. Ternyata ketika di PP, hilang kuning-kuningnya itu. Yang lama. Nah, barangkali tadi cara yang terakhir kan gitu. Nah, dia punya dua baju ya. Ini dibersihkan, terus dikapak-kapak, dikerek, digosok, pakai air liur, pakai bidara tetap tidak bisa hilang. Wes ditampung terus dijereng di luar sana di PP. Saya pakai baju yang lain, gitu kan. Dino panasan itu menawa hilang, nah, gitu loh ya, barangkali gitu. Tapi saya tidak hilang, ya sudah ada apa istilahnya, rukshohnya gitu. Jadi, yang di sini dipahami ini rukshohnya, yang sana dipahami itu yang harusnya azimahnya, yang pokok itu gitu. Tapi ada rukshoh juga ketika
memang tidak bisa dihilangkan. Ini dalam syariat memang ada begitu ya, kemudahan-kemudahan yang banyak dari Allah dan juga dari Rasulullah. Para sahabi ya, biar pernah hidup sederhana dan bersahaja, hanya memiliki satu potong pakaian saja. Sudah berulang-ulang kita bahas tadi, mau dikelambi wong siji tok itu kan randu ya popo gampangnya gitu. Tapi apakah ya harus begitu? Ya tidak. Ini kan kondisi darurat lagi. Mau punya baju banyak ya boleh kok. Dikelambi akeh itu. Nah ya jangan berlebih-lebihan kayak dulu zaman saya masih sekolah dulu kan ada istrinya Pak Presiden Filipina itu ya, Imelda Marcos itu. Marcos itu apa? Presiden Filipina zaman Pak Harto dulu ya, zaman Orde Baru dulu. Sepatu ini saya 2000 pasang sepatu. Kayak 2000 sepatu ini sedino ganti terus berapa tahun berarti? Setahun kan 365 hari ya. 10 tahun barangkali 7 8 tahun lagi ganti. Bendino ganti loh itu. Sepatunya kayak semuanya akeh kan ya berlebihan kan ya. Mungkin orang punya sepatu lebih dari satu ya, kalau emang perlu kan nggak apa-apa. Sepatu perlu 4 5 gitu ya. Iki tinggu nggak gunung, iki bal-balan, iki tinggu mulai pelayu, iki tinggu dinas, iki tinggu sekolah, iki tinggu apa gitu ya. Dinasnya rasanya biro telu papat itu. Ya kalau memang butuh kan ya nggak apa-apa, boleh saja. Ini nggak butuh lah buat tinggal liane gitu loh ya. Baju juga gitu, lambi ya oke ya apa-apa, ini memang diperlukan ya Pak, apa kan, boleh saja kan. Kemudian nek DKI anggar bakso mesti bojone tambah lambi. Kayak kono kayak kene gitu nggih. Nah ya kalau terlalu banyak ya diberikan pada orang. Kados sinten Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Anggar mulang ngaji, lambene anyar. Baru itu dikasih muridnya. Gitu. Pakai sekali, bisa dikasihkan orang. Ya, mungkin muridnya mungkin orang lain. Habis itu ngajar lagi, tuku lambi anyar nih. Sugih memang, sugih tinggal gitu kan. Tonjong ya, apa ini. Enak dadi muridnya ini. Kalau gelem dadi muridnya itu, bendera kayak lambi anyar. Muridnya akeh gitu. Kayak sisi kayak gini. Apa ini mau digopi sandok. Nah, ketika ditanya kenapa gitu ya Imam, saya itu memuliakan Al-Quran, aku mulang Quran gitu. Tak mulia nih, ini hanya terus. Nah, kalau punya uang, ini kira didit ya. Bangkrut dong ya, dina tuku lambi piro kayak gitu. Dina mulang pengen telu gitu, lambi telu. Ada pertanyaan? Sudah selesai nih. Monggo. Mungkin saja, bisa jadi ya, untuk keluar mungkin saja kan orang perempuan kan beda ya laki-laki. Para sahabat dulu yang lanang-lanang satu pakaiannya betul-betul satu betul. Ranggu pakaian dalam juga. Gomis ya guru witok itu. Laki-laki ya, perempuan mungkin kan beda ya. Tapi ini memang tidak selalu, artinya tidak selama hidup tidak begitu gitu loh ya. Kan kita dapati juga sampai waktunya para sahabat itu kemudian dapat, Rasul juga dapat harta harta ghanimah, sehingga jumlahnya juga cukup banyak gitu ya. Tapi pernah suatu ketika gitu, kayak itu loh ya. Aisyah mengatakan ra'aitul hilal sumal hilal. Aku lihat tanggal 1, tanggal 1 lagi, 2 bulan berarti ya. Tanggal 1 3 kali. Itu tidak pernah menyala di rumah Muhammad, rumah Rasulullah itu tidak pernah menyala api. Tak tahu masak gitu loh. Neng mau jajan neng di waktu itu mau jajan, tak kira rasa tahu masak, pesan Shopee ya enggak begitu kan. Zaman dulu kan enggak ada. Artinya apa? Tidak masak. Lalu terus kalian makan apa kan? Ada sahabat tanya gitu, kalian makan apa? Ada 9 istri. Kata jawab Aisyah, ya kami makan aswadain, 2 yang hitam. Apa itu? Kurma dan air. Banyak kok ireng tau lah, itu cuman golib makhluk nih kan istilahnya. 2 yang hitam, satunya kurma, satunya air putih gitu. Tapi kadang-kadang Nabi itu dikasih hadiahnya
kambing, daging kambing. Tapi ora mesti yang jenenge kadang-kadang ya. Tapi itu kan ya tidak selamanya toh nggih. Namanya gitu ya tidak juga. Yang jelas yang ada dasarnya di Sahih Bukhari itu Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi ditinggali sekantong gandum. Kantongnya kecil gitu, enggak kantong gede itu. Sekantong gandum. Terus Aisyah cerita dalam hadisnya itu saya pakai masak itu berkali-kali rantai-rantai. Oh ini masak juga, oh masak, itu dimasak terus makan. Besok ambil lagi. Sampai Aisyah itu penasaran, kok rantai-rantai jangan sepiro toh gandum itu lebar rantai-rantai. Terus ditakar sama dia, begitu ditakar besoknya habis. Jangan sik piro toh gitu ya. Kalau kayak saya ini sik pirang liter lagi ditakar besok habis sudah. Itu salah satu dalilnya ya. Dia pernah juga Rasul wafat dalam keadaan meninggalkan kantong gandum itu gitu. Jadi pernah juga dalam keadaan longgar seperti misalnya harta fek istri-istri beliau dikasih nafkah selama setahun gitu. Kabeh sisi-sisi setahun wes sisanya dibagikan untuk diperlukan digunakan untuk kepentingan muslimin. Itu juga pernah ya. Nah, kalau kita memahami begini, ora kok kudu ngene mboten. Tapi kalau itu terjadi, kita bisa mengantisipasi. Kan enak tuh ya. Jadi nek jadi ngene piye? Oh ngene gitu. Jadi pertanyaannya tentang tadi apakah memang hanya itu atau itu untuk baju luar? Ya, mungkin saja untuk baju luar. Ada lagi? Silahkan. Oh, ketahuan kalau head gitu. Ya, enggak tahu saya. Belum bisa jawab saya. Saya tanyakan lagi ya. Mudah-mudahan enggak kita tanyakan ke yang lebih tahu. Ada lagi yang lainnya? Cukup nggih? Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil